Perkenalkan, nama saya Julian Lika Jurumbahan, NIM 71 2019 022. Yang pertama, bagaimana kami memahami realitas sejarah masuknya agama Kristen ke Nusantara yang kaitannya dengan kolonialisme. Jadi, kami memahami bahwa realitas sejarah masuknya agama Kristen ke Nusantara ini sangat kental dengan kepentingan keuangan dan kekuasaan yang dibungkusi dengan kolonialisme, yang ditandai dengan kedatangan bangsa Belanda, dalam hal ini VOC ke Nusantara, yang bertujuan utama ingin menguasai perekonomian di Nusantara. Belanda masuk dan datang ke Nusantara ini dengan menempuh sistem kolonialisme, yaitu membodohi distributor belajar Portugis dan Spanyol dengan membawa semboyan gold, glory, and gospel. Belanda menyadari bahwa agama Kristen harus terus disebarluaskan dan dikembangkan di Nusantara, sehingga Belanda mengutus pendeta-pendeta untuk memberitakan kabar Injil serta menerjemahkan Injil ke bahasa setempat, tepatnya ke daerah-daerah yang berhasil dijajah dan dikuasai oleh VOC. Namun, VOC tidak pernah menaruh minat yang sungguh ataupun serius kepada pekabaran Injil, sebab VOC memiliki tujuan utama, yaitu ingin merenggut perekonomian Nusantara dengan menguasai seluruh harta kekayaan Nusantara dan menguasai jalur lintas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama Kristen ini masuk dan terus berkembang di Nusantara semata-mata hanya untuk memajukan usaha kongsi perdagangan dari VOC dan ingin menarik minat serta menarik hati atau memanfaatkan masyarakat Nusantara agar segala usaha dan kedudukan VOC di Nusantara ini dapat terus berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Detrin Disimnasi NIM 71 2019 045. Di sini saya akan membahas mengenai realita Nusantara bagian barat dan timur terkait dengan peradaban bangsa. Nah, pada masa penjajahan Nusantara terbagi di wilayah yang besar, yaitu Nusantara bagian timur dan barat. Masing-masing juga memiliki respon tersendiri terhadap kedatangan penjajah. Di wilayah timur sendiri, mereka cenderung melakukan head to head dengan melakukan perlawanan langsung. Contohnya, Sultan Hasanuddin menghadapi sendiri Portugis dan VOC. Sedangkan di wilayah barat, mereka cenderung melakukan perlawanan dengan bersekutu. Contohnya di mana Ba'abullah mengerahkan 4 kerajaan untuk membantu mengalahkan VOC. Kemudian akibat dari perlawanan dari wilayah timur dan barat, bagian timur sendiri pada awalnya VOC tidak dapat mengalahkan Goa, tetapi akhirnya mereka dikalahkan. Tetapi kemudian Goa bangkit lagi. Dan Ternate juga berhasil mengalahkan Portugis. Di bagian barat sendiri mereka berhasil mengalahkan VOC dengan cara yang cantik, yaitu mereka mengurung VOC di bentengnya dan akhirnya VOC meminta untuk menyerah. Inilah yang membuat Ba'abullah berhasil terkenal sampai ke Australia karena keberhasilannya dengan hal yang tidak mudah. Jadi kita melihat realita Nusantara Barat dan Timur dalam kaitannya dengan peradaban bangsa adalah bangsa Indonesia berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan tetap mempertahankan warisan-warisan budayanya dari yang terdahulu sebagai penghargaan daripada perjuangan para pahlawan bersatu dan tidak melihat latar belakang perbedaan suku, ras, budaya dan maupun agama, sehingga Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural dan primordial. Nama saya Sofian Pratama Situmorang, NIM 097. Pemaknaan reflektif teologis yang sebaiknya dibangun dalam karya alam mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia dan Pancasila. Yang pertama tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah semata-mata hadiah dari Jepang, melainkan Allah turut berkarya dan atas upaya-upaya perjuangan daripada para pahlawan kita sehingga Indonesia bisa merdeka. Dan mengenai proklamasi pada 17 Agustus 1945, ini merupakan skenario ataupun karya dari Allah. Dan tentang Piagam Jakarta, perlu untuk kita ketahui bahwa dahulunya negara Indonesia akan dijadikan negara Islam, akan tetapi Allah datang dan turut untuk menyetarakan kepercayaan yang ada, maka terjadilah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua mengenai Pancasila, seperti pada pidato Bapak Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dikatakan bahwa satu untuk semua dan semua untuk satu. Hal ini berarti susah senang bersama-sama. Maka kekristenan di Indonesia membutuhkan sesuatu agar terjadi Kristen yang meng-Indonesia jadi bukan Kristen di Indonesia, yaitu adalah Pancasila.
Jadi bukan hanya Alkitab yang menjadi pedoman, tetapi perlu juga untuk dipedomani bahwa Pancasila sebagai yang utama untuk kekristenan di Indonesia. Nama Kirena Isaliza, NIM 71-2019-083. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang potensial yang menjadi tantangan dalam mengkontekstualisasikan sejarah gereja Indonesia yang mengindonesia. Yang pertama, latar belakang kekristenan yang berasal dari luar membawa nilai dan kebudayaan yang berasal dari luar juga. Yang kedua, belum ditentukannya landasan teologis yang mengindonesia dan masih digunakannya landasan teologis seperti teologi Calvin, teologi Lutheran, dan teologi yang lainnya. Lalu kemudian yang ketiga, fakta bahwa Indonesia identik dengan keberagamannya membuat gereja-gereja masih berdiri dengan identitas kesukuannya dan belum bercirikan nasionalis yang menerima keberagaman. Kemudian langkah konkret yang dapat ditempuh dalam mengkaryakan gereja yang mengindonesia adalah dengan menggunakan refleksi teologis dan refleksi sosial. Melakukan refleksi teologis dengan menyusun landasan teologis yang sesuai dengan kebutuhan kontekstual gereja di Indonesia melalui musyawarah gereja-gereja. Yang kedua, melakukan refleksi sosial dengan menanamkan nilai-nilai kesatuan Indonesia kepada setiap gereja dan jemaatnya untuk membangun rasa nasionalisme terhadap jemaatnya melalui khotbah-khotbah yang bertemakan keindonesiaan dan memasukkan ajaran-ajaran nasionalisme dan patriotisme ke dalam katekisasi bagi remaja dan pemuda. Saya Raditya Ari Nugraha, NIM 71-2019-149. Nomor 5, bagaimana seorang mahasiswa memahami relevansi pelajaran sejarah gereja Indonesia dengan kehidupan bergereja di Indonesia dan yang mengindonesia. Pelajaran yang telah kami dapatkan di pelajaran sejarah gereja Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan bergereja yang ada di Indonesia. Karena dari pembelajaran yang telah kami ikuti dan kami dapatkan, ini membuat kami lebih mampu untuk lebih mencintai, memampukan kami untuk lebih memperjuangkan dan terus mempertahankan bangsa Indonesia tercinta ini. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralisme yang berlandaskan pada Pancasila, dan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang begitu besarnya yang telah Allah pilih sendiri untuk menunjukkan betapa besarnya kasih karunia yang telah Ia berikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang adanya ras, suku, budaya, agama maupun golongan. Dan sudah sepatutnya sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia menjadi pengayom dan menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan gereja pun juga mempunyai peran ambil andil di dalam hal ini. Dan kita pun juga sebagai orang yang percaya juga selayaknya mampu mengaplikasikan di kehidupan bergereja yang mengindonesia dan tidak jemu-jemu untuk menghadirkan kasih dan damai sejahtera dari Allah kita di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Skenario Allah untuk Indonesia. Nusantara adalah sebuah wilayah di bagian tenggara benua Asia. Nusantara yang sangat kaya akan rempah-rempah menarik bangsa asing untuk datang dan menguasainya. Para penjajah datang dengan membawa sekaligus agama dan budaya mereka. Dengan datangnya bangsa Portugis dan Spanyol membawa kekristenan masuk ke wilayah Nusantara dan menjadi awal persebaran pekabaran Injil, dilanjutkan oleh VOC yang melakukannya dengan setengah hati. Karena lebih tertarik dengan perdagangannya, nama Nusantara digantikan dengan Indonesia saat kemerdekaan berhasil diraihnya. Kekristenan dan gereja berkembang di Indonesia hingga sekarang. Dari peristiwa panjang dan bermakna ini, bisakah kita melihat bahwa ternyata keberadaan Nusantara dan segala problemanya merupakan suatu karya Allah yang ditujukan langsung sebagai bukti keberadaannya. Kemerdekaan bangsa yang terwujud dengan cara yang ajaib hingga penyusunan dasar-dasar negara
yang membentuk Indonesia hingga sekarang. Kehadiran bangsa Indonesia adalah sebuah anugerah Allah yang kita maknai juga dalam kehidupan bergereja yang meng-Indonesia, bercirikan nasionalis, dan menerima perbedaan.